muda kita, aduh saya bilang sama presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian ke bangsa dan negara ini? Mungkin bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Indonesia memang seperti kapal tua yang bergerak tak tahu arah, yang isinya mulai dari Sumatera, Sumbawa, Papua yang bersatu di dalam Nusantara. Sudah 7 kali kita ganti nahkoda tapi masih jauh dari kata sejahtera. Kemiskinan di mana-mana, pendidikan mahal biayanya, korupsi merajalela, dan penindakan hukum yang lemah di negeri kita. Maka dari itu kawan-kawan semua, untuk melawan segala penindasan, untuk memajukan bangsa kita, Republik Indonesia, mari kita ucapkan Sumpah Mahasiswa yang menjadi pemersatu kita di momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 ini. Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte, apa itu namanya? Nah, enak aja dibakar-bakar. Emangnya duit loh ditangkap nggak mau? Tapi gimana ya? Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia ini sekarang. Tiap kali Indonesia merapuh oleh pola penguasa, orang muda niscaya datang memulihkan seperti semula. Menggemburkan lagi tanah-tanah kering yang lama tak dicangkul, menyuburkannya lagi dengan api harapan yang mengepul. Dalam perjalanan berbahaya para pemuda, Indonesia ditemukan. Oleh anak muda pula, Indonesia akan melesat, tak terhentikan. Kabar Harian mengabarkan. Pernyataannya soal milenial dibahas di acara Mata Najwa, Megawati mengaku sempat kaget. Pernyataannya soal milenial dibahas di acara Najwa Shihab, Megawati mengaku sempat kaget. Dia merasa keren. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran karena merasa dibully terkait ucapannya yang mempertanyakan sumbangsi milenial terhadap negara. Putri Presiden Soekarno ini menegaskan sindiran tersebut memang menggambarkan kondisi terkini di Indonesia. Ucapan Megawati itu berujung viral di media sosial. Tak sedikit warganet yang menyindir balik Putri Proklamator Bung Karno itu. Terkait ucapannya tersebut, Mega merasa tak ada yang salah dengan ucapannya. Menurut Mega, ucapannya tersebut juga sampai dibahas dalam sejumlah talk show di beberapa stasiun televisi. Di antaranya adalah di acara Mata Najwa. Ia mengaku kaget ucapannya bisa memantik perdebatan yang cukup panjang. Sebelumnya, saat acara peresmian kantor DPP PDIP secara virtual pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Megawati sempat menyinggung soal sumbangsi generasi milenial bagi bangsa. Dalam kesempatan itu, Mega turut menyinggung aksi demonstrasi yang justru berujung pada pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Megawati pertanyakan sumbangsi generasi milenial, Najwa Shihab beri jawaban yang menohok. Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk Indonesia. Pertanyaan tersebut ia lontarkan saat meresmikan kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu 28 Oktober 2020. Pada kesempatan itu, Megawati mengungkap bahwa ia telah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar tak memanjakan generasi muda. Ia kemudian mempertanyakan soal sumbangsih generasi muda yang sering dijuluki generasi milenial. Menurutnya, generasi milenial hanya bisa berdemo alias unjuk rasa. Belum lagi ada pihak yang melakukan pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum saat melakukan aksinya. Pertanyaan Megawati tersebut seakan dijawab tuntas oleh Najwa Shihab. Melalui narasi TV yang dipandunya, Najwa mengungkap dalam kerusuhan demo Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bersama tim narasi TV, Putri dari Waris Shihab ini mengumpulkan sejumlah bukti berupa video. Mereka pun menayangkan bukti video yang didapatkan kepada masyarakat. Dengan menggabungkan video yang dikumpulkan dari sumber terbuka,
Tim Buka Mata Narasi menyusun kembali secara rinci menit demi menit pembakaran halte Transjakarta Sarinah pada 8 Oktober 2020. Melalui video bukti tersebut, Najwa dan tim Narasi TV mengungkap siapa dalang di balik pembakaran halte Sarinah. Pelaku mula-mula datang dari arah Jalan Sunda secara berkelompok saat aksi mulai panas di perempatan Sarinah. Mereka sempat berfoto-foto dan melakukan pengamatan. Video ini juga menunjukkan dengan jelas wajah sejumlah pelaku pembakaran. Narasi TV juga menyebut bahwa pelaku bukanlah mahasiswa maupun buruh. Para pelaku bukan bagian dari mahasiswa atau buruh yang menjadi motor penggerak aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Video berdurasi kurang dari 10 menit tersebut langsung viral di jagat maya. Bahkan video ini telah mendapat lebih dari 49.000 like di Instagram. Netizen pun memberikan pujian kepada Najwa dan tim Narasi TV yang sukses membongkar pelaku pembakaran halte Sarinah yang sebenarnya. Kepulangan Rizik Syihab dan munculnya figur kuat oposisi. Pemimpin Front Pembela Islam FPI, Muhammad Rizik Syihab, menyatakan bakal segera kembali ke Indonesia setelah 3 tahun berada di Arab Saudi. Dalam keterangannya yang disiarkan kanal YouTube Front TV, Rizik mengatakan bakal meninggalkan Saudi pada Senin 9 Oktober mendatang. Dia akan menggunakan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV816. Rizik menyatakan pesawat yang ditumpanginya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sehari setelahnya 10 November sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rencana kepulangan Rizik ke tanah air disambut sukacita oleh para pendukungnya. Bahkan sejumlah ormas Islam seperti FPI, PA212 hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF Ulama menggelar rapat akbar persiapan penyambutan Rizik di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Penyelenggara rapat akbar di Bandung yang juga Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, Asep Syarifuddin, mengatakan pihaknya siap menyambut kepulangan sang imam besar. Sementara itu, pengamat intelijen Stanislaus Rianta mengatakan kepulangan Rizik ke Indonesia sebetulnya bukan hal yang spesial. Menurut dia, kepulangan Rizik merupakan hal normatif. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah dampak kepulangan Rizik terhadap para pendukungnya. Basis masa pendukung Rizik dikenal cukup militan. Kepulangan Rizik tentunya akan memiliki dampak signifikan di sejumlah bidang. Pertama, menurut Stanislaus, setidaknya kepulangan Rizik akan berdampak di bidang politik. Sosok Rizik dianggap bisa menjadi salah satu figur oposisi pemerintah yang kini tidak ditemukan di parlemen. Sementara di sisi lain, Stanislaus menyebut dampak lainnya kepulangan Rizik adalah munculnya potensi pengumpulan massa. Menurut dia, bukan tidak mungkin aksi-aksi seperti 212 dan 411 beberapa tahun lalu terulang kembali kepulangannya Rizik ke Indonesia. Menurut dia, bukan tidak mungkin aksi-aksi seperti 212 dan 411 beberapa tahun lalu terulang kembali sepulangnya Rizik ke Indonesia. Terlebih, Rizik kembali ke tanah air ketika marak aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, sejumlah ormas Islam juga diketahui sempat melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Namun demikian, menurut Stanislaus, aksi massa besar-besaran belum akan terjadi dalam waktu dekat. Menurut dia, sejumlah ormas Islam bakal melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan Rizik. Dihubungi secara terpisah, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan potensi gerakan massa yang cukup besar menyusul rencana kepulangan Rizik ini sebetulnya tak perlu dikhawatirkan. Menurut dia, pemerintah juga pasti telah mengantisipasi hal tersebut. Setelah 3 tahun lebih menetap di Arab Saudi, kepulangan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab ke Indonesia kini tinggal menghitung hari. Habib Rizik bahkan telah menyusun sederet agenda setibanya di tanah air. Rencana kepulangan Habib Rizik awalnya disampaikan oleh Front Pembela Islam atau FPI. Sekum FPI Munarman mengungkapkan informasi pengumuman kepulangan Habib Rizik sudah beredar di grup WhatsApp. Pengumuman tanggal kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia disebut akan disiarkan secara langsung dari Mekah. Habib Rizik akan mengumumkan secara langsung pada Rabu 4 November sekitar pukul 7 pagi. Selain itu, Habib Rizik disebut-sebut sudah tidak memiliki permasalahan apapun di Arab Saudi.
Berkas kepulangannya juga disebut telah lengkap.